memiliki bobot hampir 1 ton, sehingga butuh puluhan orang untuk menaikkannya ke darat. Ini kenapa harus gotong royong karena emang satu perahu kayak gitu beratnya. Wah. 1, 2, 3. Sebagian warga lain menyusun kayu gelondongan sebagai jalur untuk menarik kapal jauh ke daratan. Akhirnya perahunya sudah ditaruh di darat dan setelah ini mau kita perbaiki. Sekarang saatnya kami menggeser kapal ini ke atas galangan. Ini barusan dibuat landasan buat mindahin perahunya tuh biar nggak goyang-goyang. Selain pakai kayu tadi, itu masih harus diikat lagi. Sambil menunggu galangan kapalnya ini, kita mau mencari getah damar di hutan Tampur Paloh. Bang, sudah siap? Sudah, siap. Sudah, yuk. Sebelah mana sini? Damar batu merupakan salah satu jenis bahan yang biasa digunakan warga Tampur Paloh untuk memperbaiki maupun membuat berbagai jenis kapal kayu. Ini cukup susah juga jalannya. Nah ternyata nih, getah-getah damarnya memang di sekitaran sini tuh nggak ada pohon damarnya untuk sekarang, tapi dulu ini tuh terdapat banyak sekali pohon damar. Makanya karena sudah lama nih, bentuknya mirip banget kayak batu. Ini kalau saya nggak tahu, ya udah nih ngiranya batu aja. Jadi memang harus dibuka dulu sampai dia kelihatan getahnya. Damar batu terbentuk secara alami. Resin yang jatuh ke tanah akan mengeras, yang dipengaruhi oleh waktu, udara, dan kelembapan. Nah, ini kita dapat lagi nih. Tapi dia kecil-kecil ukurannya. Jadi nggak cuma di dekat batang-batang pohon, biasanya tuh juga ada di sekitar daun-daun kayak gini. Karena bisa jadi dia menggelinding karena sudah keras seperti batu kan. Damar batu bisa ditemukan di sekitar akar atau tanah yang dahulunya ditumbuhi pohon damar. Tekstur dan warnanya tergantung pada usia dan kondisi lingkungan. Wih, warnanya kayak karamel ya. Oh, kalau kayak gini ada bau. Ya, harus dipecah dulu. Oh, jadi kalau berbentuk bongkahan, ini biasa nggak kelihatan baunya, nggak ada baunya sama sekali. Tapi kalau udah dipecah kayak gini baru keluar bau damarnya. Selain membelah, masih ada beberapa cara untuk membedakan damar batu dan batu asli. Ini di tangan kiri saya nih batu, tangan kanan ini adalah damar. Tuh, memang sekilas bentuknya mirip, warnanya pun sama, cuman beratnya tuh berbeda. Ini lebih berat karena batu, ini kalau getah tuh ringan banget. Nah, ini dia hasil getah damarnya. Sekarang kita mau bawa untuk memperbaiki kapal. Oke, Bang. Siap, yuk kita jalan lagi. Memanfaatkan damar batu untuk memperbaiki perahu sudah dilakukan warga Tampur Paloh secara turun-temurun. Selain mudah didapat, damar batu atau getah damar yang sudah mengeras juga bisa bertahan lama. Nah ini dia damar yang sudah ditumbuk sampai halus nih. Bener-bener kayak tepung. Bubuk damar batu berfungsi sebagai lem yang akan merekatkan kayu. Nah ini jadi udah dicampur sama solar. Kayak buat apa ya?
Kayak buat roti-roti gitu, kayak adonan roti nih. Cuma beda warna aja. Kandungan resin yang terdapat dalam getah damar akan larut dan lengket setelah tercampur dengan minyak solar. Lem damar inilah yang akan digunakan untuk menambal kebocoran pada kapal. Buat cara ngelemnya itu cukup dioles-oles aja di bagian tertentu yang dia memang dibutuhkan biar tambah lengket dan juga nggak ada lubang sama sekali. Nih kayak di atas-atasnya juga ada nih. Damar mempunyai sifat tidak larut dalam air, sehingga cocok digunakan untuk menambal celah dan mencegah masuknya air. Nah biasanya ini kalau keringnya itu bisa sekitar 1 hari atau bahkan ada juga yang 8 jam udah bisa kering. Bisa dipakai lagi Bang ya? Tidak hanya tahan air, damar juga cukup elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan bentuk kapal akibat tekanan air dan perubahan suhu. Di Tampur Paloh ini memiliki banyak sekali jenis perahu. Ada boat, ada perahu mesin juga, dan juga perahu sampan dayung. Nah setelah ini saya mau mengikuti salah satu proses pembuatan perahunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hidup di sekitar bantaran sungai, masyarakat Tampur Paloh juga lihai membuat perahu sendiri. Kita akan melakukan proses ngerayul, di mana membakar perahu agar memiliki kualitas yang semakin bagus dan juga semakin merenggang. Ngerayul adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan perahu tanpa mesin. Nah, untuk proses membakarnya ini sebenarnya bukan dibakar yang secara besar apinya, tapi cuma kecil-kecil aja. Jadi ambil bagian baranya untuk melakukan pengasapan. Nanti sampai ke dalam sini asap-asapnya. Nah, setelah bagian dalamnya ini selesai, karena sudah terkena asap, ini jadi kayunya tuh lebih lentur atau elastis. Jadi setelah ini mau dipakaikan ini, buat untuk diregangkan. Proses pemanasan seperti ini bertujuan untuk memperlebar dan memperingan badan kapal. Biasanya tuh membuat perahu seperti ini itu membutuhkan waktu sampai dengan 2 minggu. Dari proses awal sampai dia menjadi perahu dan bisa untuk digunakan. Nah, ini perahu lainnya sudah jadi dan sudah didiamkan. Sudah dingin, jadi sekarang kita mau langsung cobain. Karena baru diturunin, itu kan masuk semua airnya tuh. Ini bapaknya tinggal digoyang-goyang aja, nggak perlu pakai alat apapun, udah bisa turun semua airnya. Nah, kita mau menguji kira-kira gimana nih perahunya. Sudah pas atau belum, sudah bisa mengambang atau belum nih. Membuat kapal secara tradisional memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, dengan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun, warga Tampur Paloh bisa melanjutkan tradisi sebagai pembuat kapal kayu yang berkualitas. Hidup berdampingan dengan sungai, masyarakat Tampur Paloh memiliki keahlian dalam membuat perahu. Nah, bahkan untuk alat-alatnya sendiri mereka dapatkan semuanya dari alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari tadi saya dikerumunin banyak sapi ini karena tangan saya ada garamnya tuh. Tuh sampai jilat-jilat, kaos-kaos aja dijilat semuanya.